Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat DCU 2018 telah mengundang saya di sini. Selamat datang semuanya. Ini sekarang saya berbicara di sini sekedar sharing saja bahwa bukan berarti kalau kita sudah menjadi dokter terus hobi kita tidak bisa kita kembangkan. Ya, jadi ini pakai CP tuh ya, lagi hits banget sekarang. Ya, saya lahir di Medan, jadi saya S1 itu tahun 1993. Kebayang ya betapa usulnya sekarang saya ya, udah tua banget ya. Dan saya di S1-nya di Universitas Islam Nusantara. Lalu tahun 2003 dan 2003 pertengahan, dan saya masuk ke PPDS FKUI. Saya mengambil spesialis mata dan saya selesai tahun 2007. Saat ini saya hidup bersama istri dan kedua anak saya yang kembar yang lucu, Alada Samora. Ini adalah foto saya keluarga ya. Desember ini mereka berulang tahun yang ketiga. Silau ya di sini. Ya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa sih Dokter Iva ngambil spesialis mata. Ini saya ngobrol dulu ya tentang spesialis dan lain-lain sebelum kita masuk ke penulisan. Nah, saya ini ngambil spesialis mata karena waktu saya masih belum belajar mata sama sekali, mungkin masih semester 1, semester 2 belum masuk blok mata, saya menganggap ilmu mata ini sepele gitu. Karena ya organ mata kan kecil, pasti penyakitnya itu lagi, pasti belajarnya gampang gitu. Dan setelah saya masuk blok mata, waduh ribetnya minta ampun. Mungkin kalian semua udah ada yang masuk blok mata atau belum? Belum ada ya? Nanti kalian rasakan betapa ribetnya masuk dan belajar tentang mata. Tapi di balik kebingungan saya ini, saya merasa tertantang untuk mempelajari ilmu mata yang lebih dalam lagi, sehingga saya masuk spesialisasi. Awal mulanya waktu koas nih. Jadi waktu koas, ini waktu udah mau selesai poliklinik, udah selesai juga polikliniknya, tiba-tiba ada ibu yang membawa bayinya itu umur 2 tahun menghampiri saya dan mengatakan, "Dok, ini anak saya ada timbul putih-putih." Terus saya lihat matanya pakai senter doang, koas kan pakai senter ya. Terus saya lihat putih-putih, saya bilang, "Wah Bu, ini cuma katarak gitu ya." Pada saat itu saya tidak tahu bahwa penyakit katarak pada bayi itu berbahaya sekali, bisa menimbulkan penyakit selanjutnya, rentetan penyakit gitu. Jadi saya merasa ya ini nggak penting gitu, nggak terlalu emergency at least. Dan setelah sampai rumah saya baca, buset, leukokorea atau putih-putih pada pupil mata itu bisa macam-macam, bukan hanya katarak, tapi yang paling parah adalah tumor ganas pada mata yang terkena pada bayi. Dan itu saya merasa bersalah banget, sehingga akhirnya ya saya lebih dalam lagi nih mempelajari ilmu mata. Dan saat ini saya bekerja di JEC Eye Hospital, dan saya di Menteng, di Kedoya, dan di Tanjung Priok. Saya bekerja di subspesialis retina, ya, di spesialis retina, dan juga saya melakukan tindakan lasik. Jadi buat teman-teman semua yang udah bosan memakai kacamata, silakan. Kalau tidak mau lagi pakai kacamata, silakan datang ke JEC. Saya ngambil subspesialis mata itu di Jepang, ya. Jadi saya ambil long term fellowship di sana selama 1 tahun mempelajari ilmu retina. Entah kenapa dari mulai kuliah, dari mulai koas, dari mulai dokter, dari mulai sampai fellow, saya mengalami kejadian-kejadian lucu. Entah kenapa, gitu. Jadi saya rasanya kalau nggak ditulis jadi buku. Dan di Jepang ini juga tak kalah. Jadi saya lagi mau masuk ke rumah sakit untuk pertama kalinya, saya menghafal bahasa Jepang, Sumimasen watashi wa Indonesia no Gakkai desu. Artinya, permisi, saya dokter mata dari Indonesia. Gitu. Jadi saya kecil jalan, udah mau sampai ke hospitalnya, tiba-tiba ada cewek bawa anjing
kecil, bawa anjing kecil. Terus saya lihat, oh, anjing bahasa Jepangnya apa ya? Indo, wah, udah pintar nih sekarang saya. Kan? 5 detik kemudian, tiba-tiba saya berhadapan dengan security rumah sakit. Dan apakah yang saya tanyakan? Apa yang saya omongkan? Sumimasen, watashi wa Indonesia no inu desu. Saya bilang, katanya saya anjing dari Indonesia. Ya? Untung saya nggak digabungin sama Hachiko. Jadi ya itulah. Ini saya juga ngajar koas di sana, ya. Mereka bahasa ngantarnya bahasa Jepang pastinya, tapi mereka bahasa Inggrisnya juga cukup oke kok. Ya, jadi saya juga bisa bahasa Jepang sedikit-sedikit. Jadi ya nyambung aja gitu. Dan jangan salah, kalau koas di sana itu sama aja kayak kita gitu. Kalau ditanya nggak tahu ya pura-pura acting new bau kentut juga gitu ya. Gitu juga, gitu ya. Jadi nggak ada bedanya sama kita. Kalian jangan anggap bahwa koas di Jepang hebat nggak, sama aja sama kita ya. Bego-begonya juga sama. Ini guru saya dan saya ikut memeriksa pasien di sana. Saya memang dari kecil udah lebay, ya. Dari kecil udah nulis surat. Ini pas saya lagi dimarahin orang tua, saya mau minggat, saya tulis begini. Buat Bapak dan Mama, Rifa memang anak pungut. Daripada dipukuli sampai mati, Rifa mau lari aja dari rumah. Rifa bukan anak Papa dan Mama, Rifa anak pembantu. Biarin Rifa nanti jadi penyanyi, terus lagunya laku, terus kaya. Jangan cari Rifa lagi. Rifa ada di jembatan jalan raya, jalan Suprapto. Tapi jangan cari Rifa. Ya. Kalau mau ngantar makanan boleh aja, tapi habis itu pulang lagi. Jadi dari kecil itu memang saya suka nulis, ya, dari buku isi 12 sudah saya nulis, saya jual-jual ke teman saya Rp25 pada saat itu. Dan itu kebawa terus sampai saya S1 pun saya bekerja part-time jadi wartawan. Saya nulis artikel kesehatan juga, nulis resensi film juga, nulis artikel gosip juga, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya nulis itu terus ke Friendster. Zaman kalian masih ada Friendster belum? Masih ya? Masih ya? Ya, Friendster itu kan dulu ada fitur blognya. Nah, saya nulis di situ dengan tulisan glitter begini ya kan. Welcome dengan foto alay begini kan. Ya, banget nih. Ya, kita speak langsung ya daripada minta. Dan novel saya saya punya tulisan-tulisan itu tiba-tiba ada yang baca. Ada yang baca dari Jakarta Post. Dia bilang, Rifa kalau misalnya sudah banyak seperti ini, kenapa nggak dibukukan saja? Akhirnya saya kumpulkan artikel-artikel saya itu dan saya memberanikan diri kirim ke publisher. Dulu namanya Rahat Books, publishernya. Dan alhamdulillah diterima langsung oleh Rahat Books-nya dan mereka setuju akan dibuat bukunya. Jadi inilah buku pertama saya, Dr. Ngocor. Lalu buku ini dibaca oleh Raditya Dika. Dia bilang, Rifa, kenapa kamu tidak menulis pengalaman kamu saat kedokteran? Saya bilang, wah, saya banyak banget waktu saya koas. Ya udah tulis aja, katanya gitu. Ya udah saya tulis selama 3-4 bulan kalau nggak salah jadwal pertama. Dan jadilah jadwal tersebut, ya, tentang calon dokter dan masuk ke buku laris berbarengan dengan Raditya Dika. Saya senang sekali pada saat itu dan saya talk show di beberapa lokasi ya, beberapa tempat, dan akhirnya buku saya ini terjual lebih dari 100.000 kopi tentang calon dokter. Mudah-mudahan udah ada yang baca ya. Kalau belum baca mungkin untuk cetaknya agak susah dicari karena lagi dicetak ulang, jadi ada di Google Play Store sekarang. Dan cara-cara ini bersambung terus gitu, dari pertama cara kedua dokter muda serba salah, dan cara ketiga susah jadi dokter mata. Susahnya jadi dokter muda mata lagi. Nah ini tiga ini sengaja saya buat sampulnya begini biar mirip sama anatomi. Ya, jadi ini kalau disatukan jadi tengkorak lagi santai ya, dan ini dia. Dan tiba-tiba pada saat saya lagi sekolah di Jepang tadi, ada seorang produser yang menelepon saya mengatakan kalau misalnya gimana kalau
novel kamu ini dijadikan film. Wah, saya senangnya minta ampun sampai jukir balik ya, senang banget. Dan apalagi produser itu menggait salah satu PH film terbesar di Korea, yaitu CJ Entertainment. Senang banget saya, dan akhirnya saya dijadikan film jadul-jadulnya. Dan film tersebut saya bertugas sebagai mengawasi medisnya, tindakan medis. Kan sekarang kan film-film kan tindakan medisnya ada-ada aja ya, apalagi di sinetron kan. Sakit mata, operasi mata, tiba-tiba di balonnya kayak mumia-mumia gitu kan, sampai bawah, sampai kaki gitu kan, misalnya berjalan dan begini. Terus itu salah ya, dan akhirnya saya memberikan masukan bagi mereka, dan alhamdulillah saya puas dengan hasilnya. Dan ini yang jadi rival di film, sehingga kalau disandingkan dengan Empati Dolken, sehingga kalau disandingkan yang terlihat KW12 adalah saya, begitu ya, dengan Empati Dolken. Nah ini. Dan film tersebut saya bersyukur sekali masuk official selection Tokyo International Film Festival 2016. Ini tayangnya di Roppongi. Jadi waktu saya sekolah di Tokyo, mungkin kalian udah pernah bolak-balik ke Tokyo dan tahu Roppongi itu daerah daerah mewah ya, dan ada bioskopnya di situ. Tiba-tiba film kita tayang di situ, saya senangnya bukan main. Dan ternyata banyak orang Jepang yang suka, sehingga pas keluar saya dimintain tanda tangan. Saya berasa artis Jepang dalam 1 jam ya sama mereka. Mereka appreciate banget, mereka ingin mengetahui dunia kedokteran di Indonesia bagaimana. Walaupun tidak sepenuhnya benar ya, itu Kokas nggak ada yang rumah sakitnya gede, yang mewah banget, mungkin kalian belum pernah nonton. Dan ini adalah waktu saya berbicara dengan para penonton. Dan ini adalah teman-teman saya di Indonesia waktu itu nonton bareng. Dan ini adalah ini adalah trailernya. Mungkin bisa di ini mungkin siapa di antara kalian yang masih ragu menjadi dokter? ini saya. Sudah ada yang nonton belum? Sudah ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Observasi kalian masing-masing. Ya, bisa ada di YouTube kalau belum lihat. Dan ini adalah waktu saya silakan videonya, waktu saya di Jepang ya, saya ngobrol dengan para ini balik-balik mambo saya bilang kan. Aja. 10 menit lagi ya. Dan ini adalah novel-novel saya sekarang ya, Jadul-Jadul 1, 2, 3, the best-nya ini termasuk ada satu bab yang tidak ada di 1, 2, 3. Rivali Explorer ini dari blog saya juga, waktu itu di multiply, akhirnya dibuat buku. Dan yang terakhir adalah Bebu Ganjang. Bebu Ganjang ini adalah novel horor pertama saya. Jadi nggak ada lucu-lucunya di sini. Saya menceritakan tentang seorang dokter yang bernama Toby, dokter muda, yang tidak percaya sama hantu-hantuan begitu. Ya, dia bisa menjelaskan semua fenomena gaib dengan medis, dan dia mempunyai channel YouTube sendiri untuk menjelaskan itu. Tetapi dengan ada satu kejadian dari hidupnya yang membuat dia harus percaya sama yang namanya Bebu Ganjang. Ini adalah hantu orang Sumatera Utara yang dilihat makin lama makin tinggi. Ya, ini dia hantunya namanya Bebu Ganjang. Bosan kan pocong-pocongan dulu, dan akhirnya saya buat Bebu Ganjang begitu. Dan alhamdulillah buku Bebu Ganjang ini sudah sign kontrak dengan Soraya Entertainment Film, salah satu PH film terbesar di Indonesia. Yang terakhir di sana ya, Tentu Bolong, akan difilmkan, insya Allah syutingnya tahun depan, awal tahun depan. Pokoknya ini film horor, tapi horor kedokteran, gimana ya horor kedokteran? Ya, jadi ya bukan sekedar jumpscare biasa aja gitu. Jadi ada ilmunya gitu. Ini saya waktu itu lagi. Dan tahun 2019 saya akan buat novel baru lagi, judul Netra. Akhirnya ngomongin tentang mata, ya. Ini 2019. Dan juga saya mempunyai blog yang saya mendapatkan bayi kembar saya itu 9 tahun. Dan saya ingin sharing ke
para ayah dan ibu yang susah mendapatkan anak, terutama ayahnya. Karena selama ini, kenapa saya nulis ini? Karena saya lihat di blog yang nulis selalu perempuannya, bunda, sabar ya bunda, gitu ya. Iya bun, gitu kan. Nah ini ya laki-laki mana nih? Saya bilang gitu, saya bilang nggak bener nih, ini harus laki-laki juga harus kuat, karena jangan cewek aja dong yang disalahin, gitu. Cowoknya juga harus dicek, gitu. Dan insya Allah blog saya ini ya akan saya ramu lagi sedikit untuk jadikan buku yang mungkin akan terbit tahun ini, tahun depan juga. Dan selain menulis fiksi, saya juga menulis penelitian. Penelitian saya alhamdulillah sudah baru dua yang dipublish oleh jurnal internasional. Lumayan, impact factor-nya 10 besar. Dan yang ini yang terakhir 2018 bulan Mei. Saya di sini sebagai first author. Saya juga beberapa kali diundang ke acara-acara acara-acara televisi dan lain sebagainya, termasuk Dr. Raisa juga pernah undang di Dr. House. Inspirasi saya dapat dari mana? Inspirasi saya dapat dari ya nonton, baca buku, terus juga apalagi ya ngomong sama pasien aja kita bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis. Tinggal waktunya aja kapan kita bisa merealisasikan. Motivasinya adalah pertamanya memang saya cuma pengen buat orang terhibur saja, ya. Dan yang kedua adalah saya ingin memberitahukan begini loh ya, kedokteran di sekolah kedokteran waktu saya nulis satu-satu begini saya menulis dunia kedokteran itu begini gitu. Jadi itu ada motivasi saya. Dan menurut saya dokter zaman saat ini ya tantangannya adalah melawan hoax yang beredar di sosial media termasuk WhatsApp grup orang tua ya. Kadang-kadang ada yang dikencingin kecoa, mata kirinya buka gitu kan. Itu kecoa, mungkin kecoa perempuan. Kalau kecoa laki-laki mungkin mata kanan gitu, kayak toilet kan samping-sampingan begitu. Jadi ya itu kayaknya kita perlu counter back ya, jangan dibiarin aja ya. Paling kan nanti kalau kita lawan enggak kok nek ini begini, paling nanti tulisan neneknya ya sekedar mengingatkan, terus ada ya, sekedar mengingatkan ya. Itu dia, biarin aja, counter terus gitu ya, jangan pantang menyerah, jangan ya deh, yang penting itu ya nggak apa-apa loh, orang memang kita belajar kedokteran, kenapa nggak di counter kalau misalnya itu hoax gitu. Jadi jangan didiemin, karena kita hidup di dunia media sosial, jangan sampai hoax itu malah bikin pasien-pasien kita banyak yang celaka. Dan saya juga untuk melawan hoax itu saya mempunyai vlog juga yang di YouTube, subscribernya baru 6 ribuan. Terus 1 tahun ini mati suri, tahun depan akan saya buat lagi. Udah buat ini sama teman-teman saya untuk membuat vlog lagi tambahan. Dan ini dia edukasi kesehatan mata. Dan tantangan dokter untuk masa depan adalah rajin-rajinlah menulis penelitian dan kirimkanlah ke jurnal internasional. Karena selama ini susah banget untuk dipublish ke jurnal internasional. Mereka mungkin ya masih menganggap sebelah mata tentang tulisan kita. Ya kita bombardir aja. Kita buktikan bahwa kedokteran Indonesia juga tak kalah hebatnya dengan mereka. Begitu. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Silakan kalau bisa. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang hobi menulis juga mungkin. Saya Jonathan dari FOI. Saya mau nanya dulu kalau dokter menulis itu menulisnya apa ya? Jadi kan saya sebenarnya suka nulis juga, tapi setelah saya masuk FK saya merasa waktu saya tuh sisa banget untuk kedokteran daripada buat nulis. Saya mau nanya dokter gimana sih tipsnya biar dokter bisa meluangkan waktu untuk menulis sampai dokter bisa banyak banget karyanya. Nah, saya mengerti banget kalau misalnya mahasiswa itu kerjaannya memang tersita banget untuk yang lain-lain ya, yang termasuk sekolahnya. Dan menurut saya sih, ya nggak apa-apa kalau misalnya memang kamu sibuk ya jangan dipaksain gitu.
Mungkin gini aja, kamu kalau misalnya nggak bisa menulis, belum bisa menulis pada saat itu, misalnya kamu mau menulis tentang topik apa gitu, dan kamu baca-baca aja banyak buku topik tentang apa yang pengen kamu tulis. Karena dengan kamu banyak membaca topik yang ingin kamu tulis, otomatis nanti nulisnya kamu lebih lancar dibanding kamu pengen nulis, tapi kamu tidak ada apa ya sumber lain untuk ide kamu yang akan kamu tulis gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi sibuk ya nggak apa-apa, ya udah ini kan hanya hobi gitu. Kamu bisa melakukannya mungkin sambil sebelum tidur, pada saat weekend, pelan-pelan aja, nggak usah sampai satu hari itu bisa sampai 3 lembar 5 lembar, nggak usah. Satu hari ya 2 paragraf aja juga nggak apa-apa. Ya, nanti lama-lama kan tinggal cari aja benang merahnya, ya otomatis bisa jadi buku. Ya, itu dari saya.